Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasy Karisma dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sakinah. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian keluarga sakinah. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri, keluarga disebut dengan al-al, sebagaimana tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 66. Dalam tafsirannya, Al-Maraghi menyebutkan bahwa al-al yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan khodam atau asisten rumah tangga. Nah, selanjutnya Aisyah dalam hal ini memahami makna keluarga adalah keluarga dalam arti luas atau extended family yang di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota kerabat dekat dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Di dalam Al-Quran itu sendiri, kata sakinah atau dapat ditemukan dalam 6 ayat, yaitu menggunakan kata sakinah ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 248, menggunakan kata sakinah Quran surat Al-Fat, dan kata dalam surat sakinah At-Taubah, dan kata sakinah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis di atas mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata sakinah membuat pengertian meniadakan ketergesa-gesaan. Dengan begitu, kata kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang oleh para anggota keluarga. Dengan demikian, pengertian keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu landasan keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keasasan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5 asas, yaitu 1. Asas keramahan insaniah. Asas ini menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Manusia adalah makhluk mulia karena dia memiliki kelebihan-kelebihan, di antaranya yaitu potensi keberagaman, moral, indera, dan akal, hati nurani yang dapat membedakan perbuatan baik, mulia, utama, dan patut, serta perbuatan buruk, hina, tidak utama, dan tidak patut. Dengan asas keramahan insaniah ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjamin seluruh anggota keluarga tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih sayang, dan menghindari segala bentuk tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Dan yang kedua itu ada asas hubungan kesetaraan. Maksudnya adalah pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain. Yang ketiga adalah asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil bermakna wadhu asyi syai fi mahilihi, yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil dimaknai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan perannya. Adil merupakan kebijakan yang baik yang paling dekat dengan takwa. Implementasi berbuat adil dalam keluarga dimulai dari adil terhadap diri sendiri, kemudian diikuti dengan berbuat adil terhadap pasangan, anak, orang tua, serta kerabat.
Adil terhadap diri sendiri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri baik badan, jiwa, spiritual maupun sosial secara seimbang dan baik. Sedangkan bersikap adil terhadap keluarga nampak dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Dan yang keempat itu ada asas mawadah warahmah atau kasih sayang. Mawadah dan arahmah adalah dua kata yang mempunyai substansi makna yang sama, tapi dengan ekspresi yang berbeda. Mawadah dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan arahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Mawadah dan arahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindungi bagi kehidupan keluarga. Mawadah dan arahmah merupakan perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa saling pengertian, penghormatan, tanggung jawab, serta anggota yang satu dengan yang lainnya, serta kecenderungan kepada anggota keluarga yang lain. Dari uraian yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan mawadah warahmah dalam suatu keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antar anggota keluarga sehingga terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam keluarga. Dan yang kelima adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan di akhirat. Secara fitrah, manusia lahir dan membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang dalam hidupnya. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: yang pertama ada kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari dan mendekatkan serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu manusia memiliki potensi kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk berperilaku dan mengolah serta mengeksplorasi alam semesta secara baik dan benar. Yang keempat itu adalah manusia mempunyai kebutuhan jasadiyah, yaitu yang mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Yang kelima adalah manusia mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Potensi ini merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggalkan derajat insan beriman. Nah, yang keempat yaitu tujuan pembentukan keluarga sakinah. Pembentukan keluarga sakinah pada prinsipnya memiliki dua tujuan utama yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua tujuan tersebut merupakan sarana untuk merealisasikan misi utama menciptakan manusia, yaitu misi ubudiyah dan misi kekhalifahan. Kedua tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan insan bertakwa. Insan yang bertakwa adalah manusia yang mempunyai potensi-potensi kemanusiaan, dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi muslim yang utuh dan tercermin dalam semua perilaku dalam keluarga aspek kehidupan. Potensi-potensi tersebut adalah potensi tauhidiyah, ubudiyah, khalifah, jasadiyah, dan akliyah. Yang kedua yaitu mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang maju, berdaya, dan bahagia lahir batin. Inilah masyarakat ideal yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu masyarakat adil, makmur, dan penuh ridha Allah. Yang kelima yaitu fungsi keluarga sakinah. Yang pertama itu fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, berakhlak karimah. Keluarga adalah tempat menanamkan keyakinan beragama. Dan yang kedua yaitu fungsi biologis dan reproduksi.
Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Sebagai fungsi reproduksi, keluarga juga merupakan tempat menerapkan gaya hidup reproduksi yang sehat untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para anggota keluarga remaja dan pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi. Yang ketiga yaitu fungsi peradaban. Keluarga berfungsi sebagai pengembangan peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai peradaban atau budaya leluhur dengan dijiwai spirit keislaman. Yang keempat itu fungsi cinta kasih. Keluarga adalah sebuah tempat interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara para anggotanya. Cinta kasih juga memiliki makna mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima yaitu perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan baik fisik, mental, maupun moral. Dan yang keenam yaitu fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang lebih luas. Semua anggota keluarga didorong agar dapat bergaul secara baik, santun, harmonis dengan kerabat, tetangga, teman sekolah, di masyarakat, di organisasi, di masjid, dan di tempat-tempat umum. Dan yang ketujuh yaitu fungsi pendidikan. Keluarga adalah tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Fungsi ini menuntut keluarga untuk melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkatan perkembangan dan potensinya, serta memfasilitasi dan mendorong agar aktif dalam pendidikan kemasyarakatan. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomi. Keluarga merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien, baik kebutuhan kekinian maupun kebutuhan keluarga di masa datang. Yang kesembilan yaitu fungsi pelestarian lingkungan. Keluarga menjadi wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Fungsi ini dilakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman, penuh keindahan, serta memanfaatkan tanah perkarangan untuk usaha produktif. Yang ke-11 yaitu fungsi internalisasi nilai keislaman. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya dalam mempraktekkan kehidupan Islami, yakni tertanamnya kebaikan dan bergaul dengan makruh, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak anak, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia serta paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka, membiasakan bermusyawarah, berbuat adil dan ihsan, memelihara keseimbangan antara anak dan kewajiban, serta menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah fungsi kaderisasi. Keluarga memiliki fungsi pengkaderan, yaitu menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang keluarga sakinah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyebutan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.